Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan suara. Tidak semua serangan harus dibalas dengan amarah. Dan tidak semua orang pantas mendapatkan reaksimu. Stoik memahami satu kebenaran pahit tentang hidup. Dunia tidak adil dan manusia seringkali tidak bijak. Namun justru disitulah ujian karakter dimulai. Kebanyakan orang hidup dalam kondisi reaktif. Sedikit kritik membuat mereka marah. Sedikit hinaan membuat mereka kehilangan arah. Sedikit pujian membuat mereka lupa diri. Padahal, menurut para filsuf Stoik, siapapun yang hidup tergantung pada reaksi emosional sebenarnya sedang hidup dalam perbudakan. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang menyakitimu, melainkan penilaianmu terhadap peristiwa itu. Artinya, penderitaan bukan berasal dari luar, tetapi dari cara kita memaknai apa yang terjadi. Plato mengajarkan bahwa jiwa manusia terdiri dari 3 bagian: rasio, keberanian, dan nafsu. Manusia bijak adalah mereka yang membiarkan rasio memimpin, bukan emosi sesaat. Namun, lihatlah dunia hari ini. Orang tersinggung oleh hal-hal kecil, marah tanpa berpikir, berargumen tanpa tujuan, membalas hinaan dengan hinaan. Stoik tersenyum melihat ini semua, bukan karena meremehkan, tetapi karena memahami bahwa emosi yang tak terkendali selalu berakhir dengan penyesalan. Tenang bukan berarti lemah. Diam bukan berarti kalah. Tidak bereaksi bukan berarti takut. Justru sebaliknya. Tenang adalah tanda bahwa jiwamu tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Kalimat sederhana ini menyimpan kekuatan besar. Ia mengingatkan bahwa kendali sejati bukan di luar, melainkan di dalam. Orang akan menuduhmu, orang akan meremehkanmu, orang akan salah paham terhadap niat baikmu. Jika kamu membalas semuanya, kamu akan kelelahan sebelum sampai ke tujuan. Stoik memilih jalan yang lebih sunyi, memperbaiki diri, bukan membuktikan diri. Mereka paham bahwa orang yang sibuk menjelaskan dirinya seringkali belum yakin pada dirinya sendiri, sementara orang yang benar-benar kuat tidak perlu banyak bicara. Plato mengatakan bahwa kebenaran akan tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada yang membelanya. Maka jika kamu tahu apa yang kamu lakukan benar, berjalanlah. Biarkan orang tertawa sekarang, biarkan mereka meragukan, biarkan mereka menganggapmu aneh. Waktu selalu berpihak pada ketekunan. Stoik tidak mencari kemenangan instan. Mereka membangun karakter jangka panjang, hari demi hari. Mereka melatih diri untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan menguasai apa yang bisa diperbaiki. Mereka memahami bahwa amarah menguras energi, dendam meracuni pikiran, dan ego menutup pintu kebijaksanaan. Karena itu, mereka memilih disiplin. Disiplin dalam berpikir, disiplin dalam berbicara, disiplin dalam bertindak. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti memilih respons terbaik, bukan reaksi tercepat. Dalam keheningan, kita mendengar suara rasio. Dalam kesabaran, kita melihat gambaran besar. Dan dalam ketenangan, musuh paling berbahaya kehilangan senjatanya. Karena apa yang paling diinginkan oleh provokasi, reaksi, ketika kamu tidak memberikannya, mereka kehilangan kendali. Stoik memahami seni ini dengan sangat baik. Mereka tidak terpancing, tidak terbakar, dan tidak terseret ke dalam kekacauan. Mereka berdiri tegak, sementara dunia berputar tanpa arah. Plato menyebut manusia seperti ini sebagai jiwa yang telah terdidik, jiwa yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi dipimpin oleh kebijaksanaan. Dan inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Ketenangan akan membuat orang lain gelisah. Mereka bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bereaksi? Mengapa kamu tetap fokus? Mengapa kamu tidak runtuh seperti yang mereka harapkan? Jawabannya sederhana, karena kamu telah berhenti menyerahkan kendali hidupmu kepada dunia luar. Pada akhirnya, hidup bukan tentang memenangkan perdebatan, melainkan tentang memenangkan dirimu sendiri. Bukan tentang membungkam semua suara, tetapi tentang menenangkan suara di dalam kepala. Dan ketika kamu mampu melakukan itu, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu menjadi tak tergoyahkan.